Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Sweet Home Season 2. Jadi penting banget buat kamu sebelum nonton yang Season 2, kamu harus nonton yang Season 1 dulu. Karena memang ini drama ini satu aliran yang tidak terputus ya. Jadi kalau kamu dadak nonton Season 2 nanti kamu nggak paham. Jadi benar-benar nyambung gitu ya. Oke, Sweet Home Season 2 ini tayang di network Netflix dan diangkat dari webcomic ini ya. Hanya sebanyak 8 episode saja, jadi pendek banget gitu ya. Dan dirilis pada bulan Desember. Oke, agak sedikit telat, oke ya. Nah, jadi seperti yang Mem bilang tadi, karena ini masih berhubungan dengan Sweet Home Season 1, jadi para pemainnya pun ini masih para pemain utamanya ya. Oke, jadi cerita di Sweet Home Season 1 itu terputus ketika para pengungsi dari Green Home Apartments itu meninggalkan apartemennya karena mereka diselamatkan oleh tentara gitu ya, supaya bisa sampai ke tempat aman katanya gitu. Nah, sedangkan si Cha Hyun Soo yang diperankan oleh Song Kang, dia itu ditangkap oleh seseorang yang lain gitu ya. Nah, jadi mereka akhirnya menjadi terpisah istilahnya ya, Hyun Soo dan juga rombongan para penghuni tadi. Nah, akhirnya para penghuni tadi itu katanya tempat amannya itu mereka dikumpulkan di stadion gitu ya. Jadi semua yang selamat itu dikumpulkan dan hidup tinggal bersama di stadion itu. Nah, sedangkan di lain pihak Hyun Soo ternyata ditangkap oleh monster yang sama dengan dia, yaitu Pyeon Sang Wook. Jadi menurut Sang Wook, Hyun Soo ini adalah seseorang yang spesial, monster spesial, karena dia bisa menahan gejolak kemonsteran itu gitu ya. Karena tidak semua bisa, biasanya mereka ketika sudah tertular, bergejala, dan mereka akhirnya langsung menjadi monster tanpa bisa mengendalikan dirinya. Nah, tapi Hyun Soo dan Sang Wook itu mereka beda ya. Jadi Hyun Soo bisa menahan dirinya juga nih. Jadi nggak sepenuhnya menjadi monster gitu ya. Jadi dia masih terlihat sangat manusia. Padahal sebenarnya dia itu monster gitu ya. Nah, jadi di antara dua alur cerita yang berbeda ini, nah akhirnya ya, ini spoiler nih, mereka akan ketemu lagi gitu ya. Nah, sedangkan di sini ceritanya jadi Hyun Soo ikut dengan Sang Wook gitu ya. Dan Hyun Soo itu mau dibawa Sang Wook ke tempat yang katanya aman, jauh dari orang-orang yang ingin menjadikan mereka itu objek penelitian gitu. Padahal Hyun Soo itu berkeinginan lain. Hyun Soo sendiri, karena dia mendengar bahwa dia adalah monster yang spesial, dia sendiri ingin menolong umat manusia. Jadi dia rela saja ingin dijadikan tumbal untuk mencari mencari obat gitu ya, obat untuk memulihkan dunia ini. Nah, maunya Hyun Soo itu seperti itu gitu ya. Nah, jadi dalam perjalanannya ketika Sang Wook itu membawa Hyun Soo itu akhirnya berontak dan melarikan diri ke lab ya, dia ke lab gitu. Nah, di lab itu, nah nantilah si Hyun Soo menerima penderitaan gitu ya, tapi sebelum dia benar-benar diambil ekstraknya untuk dibikinin obat gitu ya, terjadi satu hal gitu. Nah, kita ke cerita yang lain dulu. So Ik Kyung yang diperankan oleh Lee Si Young. Nah, Ik Kyung ini dari Sweet Home Season 1, dia itu hamil sudah gitu ya. Nah, jadi dia dalam perjalanannya ingin mencari suaminya yang sudah ditangkap ke dalam lab. Karena suaminya ini juga ingin dijadikan bahan percobaan gitu ya. Ingin diketahui gejala kemonsterannya gitu ya.
Nah, jadi Ikyong berusaha ke sana gitu. Dan akhirnya dia ke lab, ke tempat yang ada Hyunsunya itu, labnya sama gitu ya. Tapi yang dilihat Ikyong adalah suaminya itu sudah mati karena dicabuti semua alat-alat di tubuh suaminya itu. Jadi benar-benar mati suaminya yang masih berwujud manusia itu gitu. Tapi yang gawatnya lagi nih, Ikyong akhirnya harus melahirkan gitu. Dan ternyata yang dilahirkan Ikyong adalah, nah kamu harus nonton sendiri ya. Karena kalau Mai kasih tahu ini, aduh sedih banget, ini spoilernya gede banget gitu ya. Tapi akhirnya Ikyong melahirkan, itu aja yang kamu perlu tahu. Nah, yang berikutnya, Go Min-si yang memerankan Lee Eun-yu. Jadi dia bersama para penghuni lainnya kan pergi ke itu tadi ya, Mai bilang ya, ke tempat aman gitu. Tapi sebelum mereka sebenarnya sampai ke stadion, mereka itu ke satu tempat aman yang lain. Tapi ternyata tempat aman itu juga tidak aman karena ada monster yang menerobos masuk. Dan itu terjadi suatu kekacauan gitu ya. Dan Eun-yu itu masih tidak rela gitu karena si opanya yaitu Lee Do Hyun yang memerankan Lee Eun Hyuk. Itu kalau kamu nonton Sweet Home Season 1, dia itu mengorbankan diri gitu supaya para penghuni lainnya itu bisa keluar dari apartemen itu. Nah, Eun itu masih ingin mencari opanya gitu. Jadi ketika mereka itu lari dari tempat aman yang pertama, ketemulah dia dengan si salah satu tentara yang namanya Park Chan-young yang diperankan oleh Jin Young. Nah, jadi si Chan-young ini yang mengendalikan mobilnya gitu ya, membawa para penghuni yang lama itu balik ke apartemen Green Home karena si Eun itu ingin mencari Eun Hyuk gitu ya. Nah, tapi apa yang ditemui Eun di apartemen yang lama? Apakah Eun akhirnya bisa menemui Eun Hyuk? Karena dia begitu ingin melihat upanya sampai dia bilang kayak gini ya, "Upa, seperti apapun bentuk kamu, kalau kamu sekarang menjadi monster." Karena kita tahu di ending Sweet Home Season 1 itu si Eun Hyuk itu terlihat bergejala, makanya dia jadi meninggalkan terpisah dengan para penghuni lain karena dia tahu dia akan menjadi monster gitu ya. Nah, jadi Eun bilang, "Seperti apapun wujud kamu, aku ingin menemui kamu." Nah, Eun pun setelah mereka akhirnya hidup di stadion itu ya, di stadion gitu ya. Eun itu sering keluar masuk stadion dan tidak pernah terjadi suatu hal pada Eun. Istilahnya dia itu selamat terus gitu ya. Dan dia pun punya perasaan ada sesuatu yang melindungi dia. Nah, apakah sesuatu itu yang selalu melindungi Eun? Apakah benar memang Eun Hyuk sudah berubah menjadi monster? Dan seperti apa bentuk monsternya itu yang melindungi Eun selama ini gitu ya. Dan bagaimana nasib Hyunsu yang ketika dia udah sampai di lab itu akhirnya terjadi kekacauan di lab itu ya, dan akhirnya dia malah ketemu dengan Sang-wook lagi gitu, padahal dia sudah sempat mengalahkan Sang-wook gitu ya. Pertempurannya cukup sengit gitu ya, tapi ternyata Sang-wook nggak mati gitu. Ketemulah mereka di lab itu, dan apa yang akan terjadi setelahnya. Dan juga ini suatu kunci ketika Ikyong itu melahirkan bayinya. Nah, ini juga seru banget tentang si bayi ini gitu ya. Jadi akhirnya ketika Chan-young juga menemani Eun ketika Eun itu keluar dari stadion gitu. Jadi Chan-young pun ikut terlibat dalam semua ini gitu ya. Dan seru banget nih perjalanan dari apartemen menuju ke tempat aman pertama, dimana di situ Chan-young membantu gitu ya. Itu juga seru banget ceritanya. Jadi Sweet Home Season 2 menurut Mai masih keren banget, CGI-nya keren banget ya. Dan ya monster-monsternya itu lebih menjadi-jadi, lebih menyeramkan menurut Mai gitu. Dan plotnya pun seru gitu ya. Jadi ada 3 alur cerita di sini gitu ya. Bahkan bisa dibilang lebih dari 3 ya. Karena ada tokoh-tokoh utama lainnya seperti Yoo Oh-sung yang memerankan Tak In Hwan yang sebagai seorang jenderal di situ ya.
Terus ada Oh Jong Se sebagai Dokter Lim di sini. Aduh, kamu akan sebel banget sama dia, tapi dia juga salah satu kuncinya sih ya. Dan ada juga Kim Woo Yul yang memerankan Kim Yong Hoo di sini. Nah, ini juga salah satu petinggi tentara gitu ya. Nah, ini seru banget cerita-cerita mereka satu-satu ini. Jadi dari berbagai alur itu dan akhirnya mereka ketemu, menurut Mai itu nggak gampang bikin alur cerita yang kayak gitu ya. Karena itu menurut My Sweet Home Season 2 masih tetap seseru Sweet Home Season 1 gitu. Dan di endingnya nih, ini yang buat Mai itu penasaran banget sama Sweet Home Season 3 yang katanya akan keluar bulan berapa sih, Juni atau apa ya. Correct me if I'm wrong ya, tapi katanya akan keluar tahun ini karena sudah di syuting juga katanya ya. Mungkin lagi proses editing gitu ya. Nah, jadi di ending Sweet Home Season 2 ada satu sosok yang gini nih ya. Sesudah Sweet Home Season 1, Mai itu terus memikirkan sosok ini dan Mai terus-menerus mau dia comeback di Season 2. Dan ternyata keinginan Mai terwujud, dia comeback di ending Season 2. Siapakah dia? Nah, kamu harus find out sendiri dengan nonton Sweet Home Season 2. Mai itu gak mau kasih drama review yang panjang karena memang episodenya cuma 8 gitu ya. Kamu tonton sendiri deh untuk find out semuanya gitu ya. Dan masih ada nama-nama terkenal lainnya seperti Park Gyu Young, jangan lupa Lee Do Hyun, ada Kim Hee Jong. Itu yang kayaknya sering banget ya munculnya ya. Terus ada Hyun Bong Sik. Ini mukanya Mai sering banget ngelihatnya gitu ya. Ya, ini juga ya kaptennya ini Kim Sin Rok. Ini juga sering banget muncul gitu ya di drama-drama yang lain. Para tentara, waduh macam-macam dah ya. Banyak banget muka-muka yang kamu tuh kenal gitu ya. Oke. Sweet Home Season 2 gak ada ratingnya di Asian Wiki. Oke, kita lihat komentar para netizen. Watching this because of Jin Young, it's cool. Ya, Mai suka sih Jin Young berpartisipasi di drama ini ya. I don't read the manhwa, me too. Oh, katanya agak aneh Season 2. Katanya tidak tahu main pointnya apa dari Season 2. Menurut Mai nih, main pointnya adalah di sini ada itu ya, yang di endingnya itu comebacknya sosok itu di Season 2. Dan juga bagaimana orang-orang ini survival mode di dalam stadion ya. Dan bagaimana An Yu itu masih bersikeras mencari opanya. Dan bayi yang dilahirkan oleh Ik Kyung. Dan juga tentang Hyun Soo, sosok Hyun Soo yang mencari jati dirinya. Apakah dia bisa kembali menjadi manusia atau dia selamanya akan menjadi monster yang malahan akan menghancurkan umat manusia. Di mana Hyun Soo ini sebenarnya? Itu adalah main pointnya. Kemana aja kamu mikirnya? Ada yang bilang komiknya jelek. Kenapa ya? Nggak tahu ya. Mai sih nggak nonton, nggak baca komiknya. Yang penting Mai itu menilai hanya yang dari dramanya aja gitu ya. Ada yang bilang nih Song Kang jadi tokoh utama tapi dia malah jarang banget muncul di Season 2. Menurut Mai wajar aja Song Kangnya jarang muncul gitu ya. Karena sebenarnya yang menurut Mai itu main ini ya main story banget dibanding beberapa alur yang Mai bilang tadi. Itu adalah lebih ke kelahiran si bayinya. Nah itu enggak ada menurut Mai yang karakter baru yang muncul tapi hanya sebagai sia-sia. Enggak, semua karakter baru yang muncul itu ada hubungannya. Dan menurut Mai itu akan di-explain di Season 3. Percayalah dengan Mai gitu ya. Ada yang bilang kecewa karena jarang banget lihat Song Kangnya gitu ya, jadi bosen. Loh menurut Mai nggak gitu ya.
Ini mungkin masalah di selera, tapi menurut My Sweet Home Season 2 itu nggak kalah menariknya dengan Sweet Home Season 1 gitu. Nanti Song Kang-nya akan muncul banyak di season 3, yakinlah itu ya. Ini kan di season 2 dia itu jarang muncul karena dia kan ini ya, dia dikalahkan istilahnya oleh si Sang Wook gitu kan. Tapi kan dia muncul lagi habis itu gitu. Dia kan mencari jati dirinya, hibernasi gitu. Ya kalau dia muncul terus mau ngapain si Song Kang ya? Kan nggak make sense gitu ya. Itu menurut Mai gitu. Jadi kalau membaca dari rating-rating orang seperti ini nih, user rating di Asian Wiki itu 86. Terus Rotten Tomatoes itu memberikan rating 80%. IMDb 7,3%, 7,3 gitu. Terus ada lagi NME, ratingnya 3 dari 5. Kenapa ya? Menurut Mai, kekecewaan orang yang tidak melihat Song Kang gitu atau segala macam ya, itu sebenarnya akan terjawab semuanya di season 3 itu menurut Mai gitu ya. Dan segala yang terjadi di season 2 itu menurut Mai penting ya, penting sebagai tonggak nanti apa yang akan terjadi di season 3. Mai sendiri penasaran banget season 3 akan jadi seperti apa dengan kemunculan sosok-sosok itu tadi ya gitu. Nah menurut Mai sendiri, Mai akan kasih drama ini rating sebesar 89. Oke. Jadi ini wajib banget kamu tonton karena ini bikin penasaran. Mai tetap merasa penasaran setiap kali Mai nonton episode baru, sama seperti Mai ketika nonton season 1. Jadi kamu gak boleh lewatkan. Kamu udah nonton season 1, kamu harus nonton season 2. Kamu pengen nonton season 2, start dulu dari season 1 gitu ya. Pokoknya tetap keren, tetap bikin kamu penasaran. Jadi jangan lewatkan Sweet Home. Oke, waktunya Mai bahas para pemainnya, tapi Mai gak akan bahas ke 9 pemain utamanya. Mai akan bahas 5 aja nih, gitu ya. Nah, ini Song Kang. Kelahiran tahun 94. Dan dia ganteng banget. Ya, tentu tuh Song Kang gitu ya. Dan dia akhirnya mendapat awards nih di drama My Demon ya. Best Actor dan Best Couple Award. Mai sendiri belum nonton My Demon. Masih di watching list Mai gitu ya. Oke, pertama kalinya Mai ketemu dia sebenarnya di drama Sweet Home sebagai Cha Hyun Soo di tahun 2020 tuh di season 1. Dan habis itu Mai langsung nonton Love Alarm tapi di season 2, nggak nonton season 1, tapi masih nyambung gitu ya. Drama yang ini kalau nonton di season 2-nya masih nyambung. Dia di sini berperan sebagai Hwang Sun Oh di tahun 2021. Setelah itu nih, Mai jadi penggemar beratnya Song Kang dan nonton semua drama dia ya. Setelahnya ada drama Navilera di tahun 2021, berperan sebagai Lee Chae-rok. Dia sebagai lead male. Dan setelah itu di drama Nevertheless di tahun 2021 sebagai Park Jae-on. Ini Mai bikin drama review, kamu cek ya. Dan setelah itu nonton dia di drama Forecasting Love and Weather di tahun 2022 sebagai Lee Si-woo. Dan setelah itu di drama Sweet Home Season 2 di tahun 2023 sebagai Cha Hyun Soo lagi. Dan dia juga berperan di drama My Demon di tahun 2024 sebagai Jong Gu-won atau So I-sun. Dan Sweet Home Season 3 akan tayang tahun ini. Kembali dia melanjutkan perannya sebagai Cha Hyun Soo. Dramanya Song Kang itu nggak ada yang jelek, nggak gitu ya. Song Kang is one of my favorite actors from South Korea. Love his acting in Love Alarm, Navilera, and Sweet Home. He's one of my favorite actor. His acting stiff. Enggak ah, menurut Mike bagus kok acting dia. Ada juga netizen yang beda dengan orang-orang yang lain ya, terserah sih ya. Oke, jadi Song Kang Mai akan terus ikutin drama dia. Next, Lee Jin Woo. Pernah lihat dia di mana ya?
Kalian tahun 81 nih, masih opa ya. Drama seriesnya udah banyak nih ya. Pernahkah Mai ketemu dia di suatu drama? Sambilan Mai menunggu link yang Mai buka, dengarkan OST-nya yang menegangkan ini. Lah, bentar ya. Oke, jadi di drama bener gak nih? Sepertinya iya. Oh iya ya, di drama The Time We Were Not In Love, dia sebagai lead male ini di tahun 2015 sebagai Chaewon. Wow, lama banget ya. Ya, habis itu ketemu dia di Sweet Home Season 1 di tahun 2020 sebagai Pyeon Sang Wook. Oh, Mai baru aja kok ketemu dia di drama Duna di tahun 2023 sebagai manajer Park In Wook. Oh, pantas nggak asing gitu ya. Dan Mai ada drama review, kamu nggak boleh lewatkan gitu ya. Dan dia berperan lagi di drama Sweet Home Season 2 di tahun 2023 masih sebagai Pyeon Sang Wook. Dan coming soon, Sweet Home Season 3 masih sebagai Pyeon Sang Wook. Dan dia juga akan berperan di Squid Game Season 2 to be announced katanya ya. I love his performance. Kenapa jadi her? Cowok loh. In the movie Sweet Home, his acting is amazing. His acting is so brilliant. His look kenapa? His look good kok. Gorgeous and talented. Ya, actingnya bagus ya, dan sebagai monster dia menyeramkan. Oke, next is Si Young. Dia fit banget badannya ya, keren banget tuh lihat badan dia. Dan dia sepertinya ada basic bela diri nih, karena di drama ini ada adegan bela dirinya dan dia keren banget gitu ya. Oni ini kelahiran tahun 82. Lee Si-young is also a champion level female amateur boxer. Pantas badannya gitu ya. Tuh menang apa nih? Turnamen boxing. Pantas keren. Ada movie-nya, drama seriesnya. Udah pernah dapat awards juga dia. Oh, ketemu dia. Wow, lama banget itu ya. Di drama Boys Over Flowers di tahun 2009 sebagai Oh Min-ji. Boys Over Flowers. Tapi bukan peran utama. Salah satu peran utama ya. Wah, wow, beda banget ya. Termasuk salah satu peran utama juga dia di sini. Ya. Dan setelah itu nonton dia di drama mana lagi kah? Oke, akhirnya ketemu dia di Sweet Home di tahun 2020 sebagai So Ik-kyung. Oh ya, dia berperan juga di drama Grit di tahun 2022 sebagai hantunya. Pantas ya, saya pernah lihat. Tahun 2000 Grit itu Mai punya drama reviewnya juga, kamu bisa cek gitu ya. Katanya dia bisa berperan di drama macam apapun, dengan genre apapun. Enggak, katanya dia nggak ada hubungannya dengan Kai dari EXO ya. Jadi itu katanya salah. Oke. Jangan disambung-sambungkan kalau nggak ada hubungannya gitu ya. Oke. Next, Go Min-si. Cantik banget. Suka main sama dia ya. Kelahiran tahun 95. Go Min-si udah mendapatkan berbagai awards, 2 diantaranya di Youth of May sebagai Excellent Actress dan Best Couple Awards. Nah, pertama kali nonton dia di drama
100 Million Stars from the Sky di tahun 2018 sebagai Im Yuri. Apakah dia salah satu peran utamanya? Jangan-jangan dia sebagai second lead female, jangan-jangan ya. Gak tau nih, agak-agak lupa-lupa inget gitu. Dan setelah itu dia sudah juga berperan di Love Alarm di tahun 2019 sebagai Park Gulmi. Ini yang Mai nggak tonton. Oh, di season 2 dia muncul juga ya, ada. Oke, berarti Mai nonton dia juga. Dan setelah itu di Sweet Home sebagai Lee An Yu. Nah, setelah itu dia berperan di Youth of May di tahun 2021 sebagai Kim Myung Hee. Nah, ini yang lucu nih guys ya. Di Sweet Home kan dia dan Lee Do Hyun itu berperan sebagai kakak adik gitu. Tapi di Youth of May mereka dipasangkan menjadi couple gitu ya. Dan dramanya bagus banget juga, kamu gak boleh lewatkan gitu ya. Oke. Dan dia juga ada drama nih di tahun 2024 dengan judul dramanya In the Woods with No One. Dia cantik gitu ya. I love you so much. She is actually good. Ya emang. Siapa yang bilang dia nggak good? Always have been a big fan of her since Sweet Home. Okay. She's actually good. It's just not fair Korea think this kind of face not suitable for lead roles. Siapa bilang dia di Youth of May lead roles? Ini nggak nonton Youth of May nih kayaknya ya. Can't wait to see her in another project with Lee Do Hyun. Ya, chemistry-nya bagus banget gitu ya. I love her so much. Iya ya, acting-nya bagus, mukanya cantik. Main nunggu dia lagi sebagai lead female. Go Min-si. Dan Jin Young kelahiran tahun 91. Dia ini ganteng banget. Mai suka banget sama matanya Jin Young. Dia, ya pertama kali Mai kenal dia karena dia adalah member dari K-pop boy group B1A4 Gen 2 nih ya. Oke. Sudah mendapatkan awards di Love in the Moonlight sebagai Best New Actor, di Police University sebagai Netizen Award, dan Best Couple Award. Nah, Mai itu pertama kali nonton acting dia itu di drama Love in the Moonlight di tahun 2016 sebagai Kim Yun Song. Lead male atau second lead male ya, Mai agak lupa. Dan nyangkut lagi, mau buka link, heran. Love in the Moonlight. Oh, second lead male ya. Karena lead male-nya itu si Bugom ya. Bugom. Terus main nonton dia di Police University di tahun 2021 sebagai Kang Son Ho. Nah, di Police University ini dia lead male ya, dia lead male di sini. Terus nonton dia lagi di drama Sweet Home Season 2 dan dia muncul lagi di Season 3. Jadi jangan sedih, tungguin dia ya. Ganteng. Oh ya, Police University Mai juga ada bikin drama reviewnya nih kalau nggak salah ya. Iya, 2021 harusnya sudah. Oke. Being his fan since B1A4. Hey, sama. And know he is a good actor, of course. I'm happy to see him at Sweet Home Season 2. I've been waiting for his drama. Oke. Banyak banget yang menjadi fans beratnya nih sejak Police University juga. Ya, Mai seneng banget dia gabung di Sweet Home gitu ya. Dan peran dia juga keren banget di sini. Untung di season 3 dia muncul lagi gitu ya. Jadi Mai bisa nantikan gitu ya. Dan Mai juga seneng banget karena di Sweet Home itu tentunya ada Lee Do Hyun. Jadi ini melengkapi watching list Mai ya. Selama ini nonton drama-dramanya Lee Do Hyun. Jadi hampir semuanya benar-benar Mai nonton dramanya Lee Do Hyun gitu ya. Oke, sampai di sini Mai kasih drama review dari drama yang berjudul Sweet Home Season 2. Sekali lagi, tidak peduli apa kata orang-orang, menurut Mai, Sweet Home itu tetap di hati. Jadi kalau kamu percaya sama seleranya Mai, tonton Sweet Home Season 2.
Dan di watching list Mai, ini Mai lagi nonton drama Moon in the Day, sudah episode 3 gitu ya. Ya, tapi minggu depan Mai agak-agak sibuk gitu ya. Mungkin akan selesai di minggu depannya lagi gitu. Dan setelah itu ada Vigilante, My Demon, The Perfect Deal, A Good Day to Be a Dog gitu ya. Dan nanti masih ada lagi berikutnya. Makasih banget buat kamu yang sudah nontonin drama review Mai. Dan drama review Mai itu udah banyak banget viewsnya gitu ya. Seperti drama Heartbeat itu sudah 469 views, 400-an ya. A Time Called You itu juga 400-an. Behind Your Touch 300-an. Ada juga Destined With You itu sampai 2000-an. Makasih banget gitu ya. Mai kaget, tapi Mai seneng kalau kamu suka sama drama reviewnya Mai. 600-an views untuk drama review Duna, 1200-an views untuk drama review Adal Chronicles The Sword of Aramun. Mai itu pengen ya, siapa tahu di notice sama lead actor sama lead aktris ya gitu, meskipun mereka nggak ngerti apa yang Mai ngomongin gitu ya, tapi siapa tahu mereka suka di drama review Mai. Gimana sukanya ya? Ya dengar aja mungkin nama dia disebut gitu ya. Mungkin ngerti dari bahasa Inggris yang Mai sebutkan juga. Oke. Drama review Bora Deborah True to Love itu udah 500-an viewsnya. Drama review The Good Bad Mother sudah 900-an. Drama review My Lovely Liar 400-an. Drama review Tale of the Nine-Tailed 1938 400-an juga. Drama review King the Land 1400-an. Drama review Family The Unbreakable Bond 1200-an. Drama review All That We Love 700-an. Wah, makasih banget sekali lagi untuk cinta kamu ke channelnya Mai. Jangan lupa sesudah kamu nontonin drama Mai, kamu tinggalin jempol kamu. Dan kamu juga bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi untuk K-drama yang ingin mereka tonton. Dan tetap pantengin drama review Mai, pantengin channelnya Mai, karena itu kamu harus subscribe ke channelnya Mai TV 87. Oke. Dan ketemu lagi di the next K-drama review by Miley. Annyeong.